Welcome to Pencast Smafen Podcast. Venture into knowledge with Fancast Smafen Podcast. Halo semuanya, jadi apa kabar kalian? Perkenalkan, nama aku Anin. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Yaron. Di sini pada podcast hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Wakil Kurikulum SMA Negeri 7 Banjarmasin, Bapak Edi Haryanta. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Ceren. Apa kabar Bapak hari ini? Terlihatnya sibuk sekali nih Pak. Aduh. Alhamdulillah, kabar baik. Yang penting kita semua sehat ya. Amin, Ya, amin Pak. Betul Biasa sekali aja nih. kesibukan hari-hari. Ngomong-ngomong masalah Bapak yang saya lihat lagi belakangan ini lagi sibuk ya Pak, lagi ngurus apa tuh Pak? Jadi kayaknya susah gitu ditemuin gitu. Betul banget itu Ketemu ya. ya, susah. Ya kan ini apa namanya, sudah terutama kelas 12, ini kan sudah saatnya untuk nanti memilih melanjutkan ke pendidikan tinggi yang mana. Betul banget. Jadi kami dari kurikulum dan juga dari Bapak Ibu dari bimbingan konseling ini kan apa senantiasa mendampingi anak-anak khususnya kelas 12 supaya nanti bisa mendapatkan kelanjutan di pendidikan tinggi yang sesuai dengan yang diinginkan. Terutama dalam hal ini kan kami informasikan alternatif masuk ke pendidikan tinggi pasca SMA ini. Jangan sampai tidak tahu bahwasanya ada universitas atau pendidikan tinggi yang lain selain universitas misalkan gitu ya. Jadi ini kami berikan pendampingan ke anak-anak kelas 12 apa-apa saat ini yang sudah buka pendaftaran, apa yang belum, kami ada grupnya. Nah, supaya nanti anak-anak kelas 12 itu memiliki informasi mana-mana pendidikan tinggi yang mungkin selama ini belum diketahui. Ngomong-ngomong masalah alternatif, selain PTN sama PTS itu ada apa aja sih Pak? Oh ya, untuk kelanjutan studi setelah SMA ini kan kalian bisa yang umumnya kan perguruan tinggi negeri, universitas. Selain universitas itu ada juga politeknik, ada politeknik negeri. Kemudian juga ada universitas dari perguruan tinggi keagamaan, yaitu UIN sekarang itu. Nah, UIN, kemudian politeknik, universitas ini sekarang yang terbaru ini bisa diambil melalui jalur yang SNPMB. Nah, kalau dulu kan UIN ini terpisah, sekarang ini tiganya bisa. Nah, itu yang pertama ke universitas. Nanti ada juga yang pendidikan kedinasan. Kalau sudah sampai waktunya untuk buka pendaftaran, itu nanti kita dampingi. Kita sudah punya data siapa yang mau mendaftar kedinasan nanti. Kemudian juga di samping kedinasan mungkin ada pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian, tapi bukan ikatan dinas. Nanti juga kita informasikan, siapa tahu ada yang ke sana. Dan juga mungkin nanti yang terakhir adalah yang swasta gitu. Oh, betul sekali ya Pak. Semoga nanti para siswa-siswi mempersiapkan dengan matang ya. Ya. Nah, gini Pak. Jadi saya dengar juga, saya lihat-lihat ini kan kelas 12 nih kayak mulai bimbang gitu Pak. Mulai bimbang antara memilih perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan. Nah, Bapak sebagai guru pembimbing, bagaimana Bapak ini memotivasi siswa-siswi kelas 12 ini agar mereka ini tidak bimbang lagi dalam memilih perguruan tinggi atau jenjang studi berikutnya, seperti apa menurut Bapak? Siap, ya. Jadi perasaan bimbang ini hal yang wajar. Betul. Jadi begitu dihadapkan nih masih ini itu hal yang wajar. Jadi salah satu mengatasi atau mengurangi nanti kebimbangan itu konsultasi baik dengan kami guru-guru, mungkin dengan tanya senior alumni seperti apa pendidikan yang kira-kira sudah menjadi alternatif itu. Jadi konsultasi ke sana. Nah, nanti apa yang cocok dengan kamu, juga keluarga disupport, nanti itu ada diskusi yang baik. Nanti kalau sudah dapat informasi detailnya itu kan biasanya sudah bisa memutuskan nanti kalau sudah mendekati saatnya. Jadi jangan khawatir, bingung sekarang ini kan karena masih banyak alternatif itu. Cuman di antara alternatif itu kan ya kita cobalah, misalkan pilihan ini ada plan A, plan B seperti itu, kita coba aja, siapa tahu nanti rezeki kita di antara itu kan ya gitu. Wah, berarti Smafen ini sangat mendukung siswa-siswinya ya Pak, agar mereka tidak bingung gitu. Kita kembali ke tahapan yang di awal tadi yang Bapak bilang, kalau misalnya kita sekolah itu kan lagi sibuk ngurus eligible, PDSS. Aku pernah nih Pak, saya pernah nge-scroll di Instagram
karena lagi ada musim masuk PTN ini, banyak banget yang kayak ngingetin siswa atau ngingetin kita yang anak-anak kelas 12 untuk segera daftar akun SNPMB. Emang akun SNPMB itu sepenting apa sih, Pak? Oh gitu, ya. Sekarang ini saatnya sedang pendaftaran untuk masuk ke perguruan tinggi negeri PTN ya. Nah, jadi namanya SNPMB, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nanti ini jalur yang pertama yang sedang dibuka ini adalah jalur namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, SNBP ini berdasarkan siswa yang namanya eligible, jadi 40% karena akreditasinya A, 40% terbaik anak IPA, 40% terbaik anak IPS. Ini nanti yang berhak untuk lewat jalur SNBP. Nah, betul. Nah, satu hal tadi yang dinanyakan Adi tadi, untuk yang mau masuk ke SNPMB universitas ya nanti bisa memilih Politeknik maupun UIN, ini syaratnya harus bikin akun. Jadi yang bikin akun tuh sesuai yang bersangkutan. Akun tuh apa? Akun nanti adalah tempat saat mau mendaftar. Artinya kalau tidak bikin akun sampai batas waktu yang ditentukan oleh panitia seleksi, itu nanti nggak bisa akun, berarti nggak bisa daftar. Nah, karena mendaftarnya itu tidak berbasis website tapi berbasis akun tadi. Sehingga di situ pentingnya harus bikin akun, dan kemarin sudah Bapak sarankan supaya bikin akunnya ini di awal-awal, jangan sampai mendekati akhir. Biasanya server ini kalau banyak yang akses ada kendala-kendala, jadi supaya nanti tidak terkendala mumpung masih di tengah-tengah. Sekaligus dalam kesempatan ini Bapak mengimbau supaya nanti anak-anak siswa SMA 7 gitu bisa membuat akun masih di masa-masa pertengahan ini. Ini wajib ya, jadi bikin akun sekali saja, dan ini bisa untuk SNBP maupun nanti SNBT. Nah, teman-teman, jadi untuk anak-anak kelas 12 jangan lupa untuk segera bikin akun SNPMB karena itu tadi sangat penting ya. Mungkin kita akan membahas tentang kedinasan kali ya, Pak, dulu. Nah, jadi ini Pak, di perguruan tinggi kedinasan itu dengar-dengar tuh banyak sekali ya berbagai tahapan seleksi gitu Pak. Nah, gitu tuh apa aja sih Pak tahapan seleksi perguruan tinggi kedinasan pada umumnya biar para siswa-siswi ini juga tahu dan bisa mempersiapkan dirinya nih dengan secara matang. Ya. Kalau diurut berdasarkan waktu, sebenarnya ini yang pertama ini di bulan ini Februari Maret ini adalah seleksi nasional yang berdasarkan prestasi SNBP. Kemudian nanti SNBT, kemudian nanti di sekitar bulan April, awal April itu baru pendidikan kedinasan buka. Sehingga kalau sekarang ini di bulan Februari Maret ini mungkin kita fokus ke situ dulu. Kita membuat akun, kemudian nanti yang masuk eligible nanti siap-siap memilih perguruan tinggi mana, kemudian memilih program studi. Baru nanti di SNBP itu setelah SNBP selesai baru dibuka SNBT. Nah, di bulan April ini baru kedinasan ini akan dibuka pendaftarannya. Dibuka ya semua Pak. Ya, semuanya dibuka bareng. Nah, ada 8 kedinasan yang mana siswa ini hanya boleh mengambil satu aja, jadi tidak bisa double. Gitu. Ya, sudah tahu ya apa saja. Itu ada IPDN yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan itu ada STAN, kemudian ada BPS itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian ada BMKG, kemudian ada STIN, Sandi Negara, kemudian ada intelijen, kemudian dari Kemenhub. Nah, itu sekolah kedinasan di mana itu terjadi ikatan dinas. Artinya apa? Ikatan dinas itu setelah selesai pendidikan di sana nanti akan menjadi ASN. Dan memang salah satu ketentuan sebagai ASN itu kan bersedia ditempatkan di mana di seluruh NKRI. Dan ini juga harus dipahami, jangan sampai sudah ikut seleksi sekian tahap lolos ternyata mau ditempatkan ke sana bimbang. Nah, itu harus dimantapkan dulu caranya. Banyak anak-anak kelas 12 yang suka salah kaprah nih Pak. Dimana mereka nganggep kita eligible, kita udah pasti masuk PTN. Emang itu benar nggak sih Pak? Ya, ini kalau itu salah kaprah berarti memang kurang tepat ya. Jadi eligible ini yang berhak dulu, artinya yang berhak itu ketentuan dari pemerintah, dari panitia itu ke sekolah yang akreditasinya A, ini 40% dari jurusan IPA, 40% dari jurusan IPS ini bisa mendaftar. Nanti yang lainnya tidak bisa mendaftar lewat jalur SNBP ini, nanti SNBT atau jalur mandiri. Nah, mendaftar ini belum tentu diterima, nanti tergantung dari nilai dia, piagam prestasi dia, juga keketatan program studi yang diambil oleh yang bersangkutan.
gitu. Untuk SMA Negeri 7 sendiri itu biasanya alumninya lebih cenderung lolos ke PTN mana aja nih Pak kalau untuk jalur SNBPT sendiri? Kalau yang kemarin itu tahun kemarin ada 47 ya, sebagian besar itu di Universitas Lambung Mangkurat. Ada juga yang di Brawijaya, kemudian di Unair itu ada juga, di ITS ada juga, tapi persentasenya kecil. Kalau tadi pertanyaannya yang paling banyak mana, ini di Lambung Mangkurat. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Lambung Mangkurat mungkin bersenang sedikit lah ya karena ada harapan yang besar gitu. Kesempatannya tinggi tuh ya. Kesempatannya tinggi. Menurut Bapak kalau untuk kayak kita yang anak Kalimantan mau nyoba ke PTN yang ada di luar Pulau Kalimantan kayak di Jawa, Sumatera itu seberapa besar sih Pak? Atau kita nggak boleh kayak cuman nekat modal nilai aja kalau nggak ada sertifikat? Nah, betul. Jadi untuk SNBP ini kan ada dua ketentuan pokok. Yang pertama, jika hanya milih satu program studi, ini boleh memilih di PTN seluruh Indonesia maupun Politeknik maupun UIN. Nah gitu. Tapi kalau memilih dua program studi, salah satunya harus di perguruan tinggi tempat SMA kita, yaitu di Kalsel. Itu ada ULM atau ada di Politeknik atau di UIN, salah satunya itu. Nah untuk pilihannya ini itu menentukan ya. Jadi nilai kamu ibaratnya itu nanti akan ditransfer ke pilihan pertama dulu, nanti diterima apa tidak di pilihan pertama. Kalau seandainya tidak, ini baru nanti akan dilempar ke pilihan kedua. Nah ini juga perlu diperhatikan. Kalau misalkan nih, siapalah, misalkan Jeren, misalkan nilainya ini biasa-biasa, piagam ada, tapi juga mungkin yang tidak level ke sana, kemudian mengambil perguruan tinggi yang cukup tereng di mana begitu ya. Nah ini kan akan diolah dulu di pilihan pertama, baru nanti kalau di situ masuk nggak, kalau di situ masuk, kalau kemungkinan tidak nanti baru dilempar ke pilihan kedua. Nah itu juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Artinya apa? Kalau dengan nilainya itu biasa-biasa, kemudian sertifikat pendukungnya juga yang biasa-biasa, itu juga kalau mengambil perguruan tinggi yang besar itu perlu dipertimbangkan. Tapi lagi-lagi pilihan kamu terutama yang SNBP ini memang harus yang menjadi yang utama, artinya yang kamu punya chemistry, keluarga juga. Karena apa? Kalau nanti sudah diterima entah itu pilihan satu atau pilihan dua, kok ternyata masih gulana misalkan nih ragu, nah ini kan nggak bagus. Padahal kalau nanti nggak daftar ulang ada sanksinya ya, sudah tahu ya sanksinya. Sekolah di blacklist ya Pak, atau nggak boleh daftar? Ya kalau blacklist itu nggak ada sih dari ketentuan sekolah di blacklist itu. Tapi yang ada ini yang bersangkutan itu tidak bisa mendaftar lewat jalur SNBT maupun mandiri selama 3 tahun. Nanti yang bersangkutan artinya nanti kalau pilihannya itu diterima kok pilihan kedua kok masih maunya pilihan satu, nah ini kan sayang, nanti nggak bisa daftar lagi. Artinya apa? Ya, pilihan itu dikonsultasikan sama orang tua, sama diri pribadi, itu yang utama dulu. Kalau ternyata nanti di SNBP belum berhasil, bisa jadi nanti lewat jalur yang SNBT yang lewat tes. Nah lewat tes itu tergantung nilai yang dapat kamu peroleh, makin tinggi makin diterima. Terimanya gede berarti Pak ya. Makin besar peluangnya. Jadi tryout itu misalkan saya punya ini, saya berani mengambil di sini, seperti itu ya. Mungkin itu apalagi. Nah jadi ini kita kembali ke perguruan tinggi kedinasan nih. Oke. Ngomong-ngomong kalau kita lihat dari jejak alumni SMA Negeri 7 Banjarmasin ini, salah satu yang lolos perguruan tinggi kedinasan ini anak Bapak Edi sendiri ya, yang lulus PKN STAN. Wah luar biasa dulu nih teman-teman. Nah jadi gini Pak, sebagai orang tua nih melihat anaknya berhasil lolos masuk sekolah kedinasan, bagaimana pengalaman anak Bapak itu dari persiapan, motivasi agar bisa masuk PKN STAN ini? Karena kan tergolong susah ya kalau untuk masuk PKN STAN ini, sangat susah malahan. Bagaimana dari Bapak? Ya, saya kalau ini saya sebagai guru kan sama, saatnya pendaftaran saya ingatkan, kemudian harus belajar lebih giat dan persiapan. Asal mulanya saya itu memang ragu juga karena melihat pendaftarnya banyak. Cuman saya kasih semangat, kalau kamu kira-kira mampu ya dicoba. Misalkan nanti belum berhasil ya mungkin belum rezekinya, tapi kalau misalkan dicoba nanti sudah usaha ya
siapa tahu rezekinya di situ, dan saya tidak memberikan beban yang terlalu ini. Kalau memang itu rezekinya kan memang di situ. Kemudian saya juga hanya sering mengingatkan supaya belajar, kemudian ikut tryout, dan buku-buku itu saya sediakan asal asal mau dibaca buku semahal apapun saya belikan. Iya, itu dukungan orang tua berarti Pak ya. Jadi supportnya di situ aja, dan saya tidak terlalu mempresur benar. Kalau soalnya apa, di salah satu tahapan masuk kedinasan itu nanti akan ada yang namanya tes psikologi. Tes psikologi itu akan terkuat kira-kira apa masuk ke situ itu kemauan diri sendiri atau tekanan orang tua atau permintaan, dan akhirnya bisa gagal gitu. Tapi kalau itu dari dalam diri sendiri nanti akan muncul saat terkorek saat tes psikologi wawancara, ini biasanya tembus. Nah, jadi misalkan Jaren nih dipaksa mama harus masuk ke ini misalkan begitu, tapi Jaren dalam hati kecil kurang, nanti bisa terkuat di dalam ini dan akhirnya bisa gagal, karena di tahap akhir itu ada tes psikologi dan ada wawancara. Jadi pertama memang yang bersangkutan harus tahu dulu nanti konsekuensi dan minatnya, kemudian ada minat, terutamanya gitu. Ngomong-ngomong, tadi bapaknya kan nyuruh anaknya untuk try out gitu kan, Pak, ngikutin try out. Buat teman-teman yang nggak tahu, Smaven itu ada program Siap SNBT namanya, dimana untuk anak-anak kelas 12 kita diajarin oleh beberapa tenaga pengajar dari sekolah juga untuk mengikuti SNBT gitu. Nah, dan tiap bulannya ada try out yang kita kerjakan di anak-anak kelas 12. Itu yang mendasari terciptanya program itu apa sih, Pak, gitu? Ya, jadi mulai tahun kemarin kita ada program seperti itu. Ini sebagai wujud ya inovasi dari sekolah. Karena apa? Mulai tahun kemarin ini seleksi masuk perguruan tinggi ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu masih ada tes akademiknya. Jadi kalau Jaren anak IPA itu ada pelajaran fisika, matematika, ada kimia, biologinya seperti itu. Nah, sekarang ini sudah 2 tahun ini itu tidak ada. Jadi tesnya ini adalah tes kemampuan skolastik, kemudian kemampuan literasi, kemampuan literasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kemampuan numerasi. Dan soalnya ini sangat complicated kan begitu. Betul. Nah, dapat dibayangkan kalau selama SMA itu tidak pernah melihat soalnya seperti apa, kemudian seperti apa, tiba-tiba kok ada ujian seperti itu kan agak terkejut, dengan harapan mengasih pengalaman seperti itu. Nanti mudah-mudahan saat nanti SNBT anak-anak SMA 7 sudah tidak kaget lagi, sudah terbiasa seperti itu, dan sudah selalu diingatkan kan supaya ada persiapan. Termasuk waktunya, nanti saat ujian itu waktunya itu 3 jam 15 menit itu non-stop. Disamakan ya Pak. Jadi tidak ada waktu istirahat, tidak ada jeda. Jadi kalau itu tidak terbiasa dilatihkan, nah nanti kan agak berat. Jadi tujuannya itu supaya lebih mengenal, kemudian nanti terbiasa saat terutama ikut SNBT gitu ya. Begitu, sudah jelas ya berarti ya. Iya, sudah jelas berarti kita. Jadi ini tenaga pengajarnya kita ada kerjasama, karena untuk tryout ini kan apa namanya, kita harus melibatkan pihak ketiga nih, karena kalau dari sekolahan itu tidak mungkin, karena penilaian SNBT itu lain dengan Bapak Edi ulangan misalkan. Ada betul. indeks teori itu kan. Nah, jadi itu melibatkan harus makin banyak pesertanya, makin valid. Jadi kita kerjasama dengan pihak tiga untuk tryout-tryoutnya itu. Kemudian untuk tenaga pengajarnya itu 50% lebih dari guru-guru yang memang sudah punya kompeten, dan ada sisanya dari luar gitu. Itu buat teman-teman yang nggak tahu, guru-guru pengajar di Smaven yang ngajar SNBT itu bener-bener keren-keren banget asli. Kayak kita benar-benar disuruh untuk memahami soal-soal gitu. Jadi kami yang anak kelas 12 benar-benar berterima kasih dengan SMA 7. Terima kasih ya. Cuman ada di SMA Negeri 7 Banjarmasin dipersiapkan seperti ini ya berarti Pak ya. Saya nggak tahu di sekolah yang ada juga. Di SMA 7 salah satunya anak-anaknya itu dipersiapkan gitu. Betul, sangat dipersiapkan gitu. Oke. Jadi gini Pak, untuk masuk PTN-nya sendiri itu Pak, nah itu kan ada jalur mandiri itu Pak. Nah biasanya itu ada jalur di mana harus ada hubungan antara sekolah dan universitas itu sendiri. Itu kami ada pertanyaan, apakah di SMA Negeri 7 Banjarmasin ini tersendiri ada hubungannya, nggak ada terhubung dengan universitas tersebut? Ya, kayak misalnya kan kalau UIN gitu kan, atau misalnya UI gitu, yang ada jalur mandirinya kayak berupa PPKB kalau nggak salah namanya. Itu kan dimana di univ tersebut memperbolehkan muridnya untuk mendaftar, namun dengan catatan kalau sekolah itu harus ada
mendaftar terlebih dahulu gitu. Nah, Iya, jadi betul. kayak gimana itu Pak? Untuk jalur mandiri, ini merupakan jalur tahapan yang ketiga ya, setelah Betul. SNBP, SNPT, baru mandiri. Nah, mandirinya masing-masing universitas atau PTN itu beda-beda. Beda-beda. Jadi mandirinya ULM ini berbeda dengan mandirinya UI, berbeda dengan mandirinya UB, ITS, UGM, dan sebagainya. Jadi bagi siswa SMA 7 yang misalkan nanti mau masuk perguruan tinggi lewat jalur mandiri, ini harus benar-benar diteliti, dibaca di website resminya itu apa saja jalurnya. Jadi nanti baru bisa diputuskan mau yang mana yang sesuai ini, kan begitu ya. Nah, yang ditanyakan Anin tadi, misalkan UI itu ada PPKB, betul. Beberapa tahun ini yang udah lama ini ada SMA 7 itu ada juga yang mendaftar lewat PPKB UI. Memang syaratnya memang sekolah ini harus mengajukan permohonan, nanti dapat dikasih berapa kuota, kemudian nanti kuotanya kita sampaikan ke anak-anak. Nah, ini diawali dari anak-anak dulu. Di kelas 12 itu ada nggak? Iya, soalnya kalau Bapak ada mengabarkan kemudian ternyata nggak ada yang minat tahun ini, itu nanti sayang dan nanti bisa udah minta kok nggak jadi. Jadi kalau memang ada, hubungi aja kami atau guru-guru TK, Pak mau mencoba yang PPKB ini. Kalau nanti masih ada range waktunya, nanti sekolah akan melengkapi persyaratannya, ada profil dan sebagainya, mendaftarkan ada berapa, nanti kita tunggu dapat jatah berapa username sama password yang diberikan, baru nanti diberikan kepada yang bersangkutan. Jalur mandiri itu banyak orang-orang yang nganggap jalur mandiri itu jalur paling mahal gitu kan Pak. Itu kan kita punya beberapa siswa-siswa anak KIP kan Pak, anak yang pakai kartu Indonesia Pintar. Seberapa apakah di jalur mandiri itu sendiri ada peluang untuk anak-anak KIP itu sih Pak? Ya, setahu Bapak tidak ada pembatasan nih, misalkan KIP ini harus lewat jalur ini, jalur yang SNBP, SNPT, yang tidak boleh, yang mandiri itu tidak ada seperti itu. Jadi ini hanya jalur masuk itu 3 jalur itu. Jadi kalau jalur pertama gagal, di jalur kedua, jalur ketiga ini bisa aja. Jadi yang anak-anak KIP boleh. Nanti Bebas. misalkan sudah diterima, baru nanti kan perguruan tinggi akan mencek datanya siswa KIP apa enggak, perlu divalidasi apa enggak, misalnya seperti itu. Baru nanti akan di SK-kan oleh mereka. Kalau itu benar-benar siswa KIP, tentu itu memang akan disupport, akan didanai oleh pemerintah lewat beasiswa KIP tadi. Berarti ada peluang nih buat anak KIP yang enggak, misalnya amit-amit gak lolos SNBT atau SNBP itu mau nyoba jalur mandiri, jangan ragu teman-teman, coba aja karena itu ada ketentuannya sendiri dari universitas gitu. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas tentang jalur mandiri lagi ya Pak. Itu kan jalur mandiri itu ada yang berdasarkan tes sama berdasarkan prestasi. Beberapa jalur mandiri berdasarkan prestasi itu sistemnya kayak gimana sih Pak? Apakah kayak sama-sama SNBP atau kayak gimana gitu? Iya, jadi benar kata Anin tadi, ada universitas yang menggunakan tes. Misalkan kayak ULM ini beberapa tahun ini kan menggunakan tes, jadi ada tes yang diselenggarakan oleh panitia ULM tersendiri, nanti hasilnya akan diumumkan. Tapi ada beberapa universitas yang mandirinya ini ada berbagai macam lagi, misalkan ada UGM itu ada yang menggunakan tes, kemudian ada yang menggunakan nilai SNBT, kemudian digabung dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian ada yang jalur prestasi tadi, misalkan berprestasi di bidang apapun boleh, nanti dikumpulkan kemudian dipakai untuk mendaftar, untuk mengapply pendaftaran lewat jalur prestasi tadi. Nanti berdasarkan dia akan dihitung poinnya itu berdasarkan sertifikat apa yang kita miliki, kemudian nanti mungkin ada ada bukti dukungnya juga pernah juara di situ gitu. Berarti buat anak-anak yang nggak eligible tapi punya banyak prestasi itu kalian bisa loh jalur mandiri ternyata teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kesempatan gitu ya Pak. Dan prestasinya tidak harus akademik. Oh, tidak harus akademik. Boleh basket gitu ya Pak. Olahraga boleh, seni boleh, seperti itu. Dan beberapa alumni kita ada yang masuk lewat jalur prestasi itu, ada yang tenis lapangan, itu ada juga yang seni itu ada di perguruan tinggi yang top. Itu tapi harus ada portofolio atau ya, CV betul. gitu ya? Ya, jadi ada portofolio. Nanti kalau misalkan dia minta dokumennya, misalkan kalau menari nih ada kegiatan menari di mana, ada videonya. Kemudian kalau nanti prestasi mungkin ada tes juga di sananya. Buktikan bahwasanya memang misalkan tenis nih
bocor pinter tenis apa enggak kan, kita hanya sertifikatnya ini Betul. ada cross check itu dari mereka nih, nanti ada Oh, iya. seperti itu. Kalau di ULM sendiri tuh nggak ada ya Pak yang Kayaknya ada kayak juga. Oh, ada Ya, mungkin. nanti bisa dicek lagi karena Nanti kita cek. ya pihak ULM itu juga sangat menghargai prestasi Siswa, anak-anak siswa. yang non akademik maupun akademiknya juga. Mantap. Oke, untuk yang Universitas Islam Negeri itu sendiri, ada teman saya nih Pak. Teman saya dia eligible, tapi dia juga pengen daftar. Tapi dia disuruh orang tuanya untuk daftar UIN. Nah, pertanyaan saya itu kalau misalnya kita ngambil eligible SNBP, tapi juga misalnya kita daftar, kan pendaftarannya bareng ya Pak, pendaftarannya bareng gitu. Ngambil UIN, terus keterima SNBP. Kalau misalnya kita nggak ambil SNBP itu gimana Pak? Ya kalau nggak ambil LMBP kan sudah ada keteraturannya, Ah. artinya yang bersangkutan tidak bisa mendaftar lewat jalur apapun Betul. 3 tahun kan gitu. Betul. Nah, nanti kalau di UIN-nya itu masuk lewat yang jalur apa? Jalur ketik yang ini, rapot yang itu. rapot itu, ya silahkan di sana ininya. Oh. Nah, mendaftar ke sana. Berarti itu juga tergantung kemauan sendiri ya Pak. Iya, iya. Kalau misalnya nggak ini ya nggak boleh juga gitu. Oh, paham. Berarti buat teman-teman harus bener-bener nih mempersiapkan gitu loh. Jangan disia-siakan kesempatan yang ada itu, jangan disia-siakan. Tuh, jadi gitu. masa SMA ini kan disadari atau tidak nanti akan menentukan masa depan kalian nih. betul. Kalau mau jadi dokter, kesempatan inilah untuk bisa masuk fakultas kedokteran. Mau jadi perawat, masuklah perawat kan gitu. Jadi tidak boleh lengah nih kelas 12 ya semuanya, supaya nanti ini masih ada waktu. Nah, itu fokus untuk bisa nembus ke perguruan tinggi lewat jalur manapun, karena itu ya masa depan kan mau jadi ini wah kumpulkan segala kekuatan untuk bisa menembus masuk ke situ. Nah, seperti itu. Iya. Kalau nggak salah nih ya Pak, kalau nggak salah jadwal ujian anak-anak kelas 12 itu kan berbarengan dengan pengumuman SNBP. Nah, itu kira-kira motivasi untuk kita biar nggak jatuh banget pada saat dapat tanda cinta dari SNBP itu gimana sih Pak gitu. Saya kan kita kelas 12 takut gitu. Ya, apa dah? Terimalah segala sesuatu itu yang wajar saja. Lapang Kan dada gitu. berarti ya, Pak. Lapang dada. Misalkan diterima, alhamdulillah, syukuri, ya wajar saja. Nah, Betul. misalkan belum, ya mungkin belum rezekinya, mungkin bisa masuk lewat jalur lain. Iya. Jadi tidak usah terlalu apa istilahnya baper ya. Baper, bawa perasaan yang sampai perasaan. berlebihan itu nggak usah. Jadi misalkan diterima ya alhamdulillah, mungkin ini rezekiku kan gitu. Tantangan berikutnya lebih lain, kuliah lagi kan gitu masih kan ya. Kemudian kalau belum, masih ada alternatif yang lain. Tidak usah stres banget, wah nggak masuk sini, oh masih ada jalur lain. Mungkin saya betul rezekinya banget. lewat bukan yang ini yang terbaik. Kita selalu percaya kepada Tuhan kan, bahwasanya memang sudah dikanukan ke sana, tapi kita berusaha. Ya, kalau kita belum di pintu ini, oh berarti pintu saya mungkin di sana. Masih ada pintu yang lain, Pak. Masih ada pintu yang rezeki lain. Banyak Betul. jalan untuk menjadi sukses di masa depannya. Betul, Jadi, masih banyak jalan. Saya Iya. berpesan nih kalau boleh ya, supaya nanti Betul. misalkan ada pengumuman dan sebagainya itu, misalkan yang belum jangan sedih banget, yang sudah diterima juga jangan terlalu gembira berlebihan. Gitu masih banyak banyak jalan untuk menjadi sukses kan gitu. Betul banget, Ya. Betul, Pak. teman-teman. Iya, Jadi jangan jangan- ngedown gitu. jangan langsung patah hati itu Iya, jangan. juga. Iya. Terus nanti mengganggu, aduh terus nggak bisa makan, nggak bisa belajar, nah itu malah rugi sendiri. Galau berarti itu, Pak. Ya, ini terimalah sewajarnya. Bahagia sebentar aja ada, wah tantangan lagi Oh, kan gitu. iya, langsung ada coba. ujian Masuk gitu kan. Sebenarnya Baru, nanti, iya. ya kita masuk di perguruan tinggi mungkin yang bagus itu bukan nanti terus santai kita. Kita Betul ambil banget. untuk lebih Gitu, bisa lebih belajar keras lagi, begitu, betul. ya. SNBP, mungkin ini kayak banyak anak-anak yang bingung kan di SNBP itu kan kita perlu untuk beberapa yang punya piagam menyantumkan adanya piagam prestasi gitu kan Pak. Banyak anak-anak kelas 12 yang entah di Semapen ataupun di luar ini bingung nih Pak. Piagam yang kita bisa lampirin itu piagam semasa zaman kapan sih gitu. Soalnya banyak yang nganggap kalau kita punya prestasi di SMP tingkat nasional bisa kita lampirin tuh. Apakah benar gitu Pak atau gimana? Ya. Pertama untuk nanti piagam yang diupload itu pertama kalian harus
berliterasi, membaca dulu ketentuannya. Nah, karena semuanya itu ada ketentuan di situ ya. Bisa Dibaca, jadi teman-teman. ketentuan tahun sebelumnya dengan tahun sekian itu dengan sekarang itu berbeda. Pertama baca dulu. Dari pengalaman yang kemarin-kemarin, ini piagam yang bisa digunakan ini adalah semasa pendidikan di SMA saja. Ya, saya Kita baca juara ya. bisa. balita sehat ya boleh Oh, nggak boleh, iya Iya. jelas banget. Jadi harus SMA saja kan gitu ya, Oh. SMP nggak boleh ya gitu. Kemudian piagam ini kan mungkin ada di situ ada tombolnya ya, misalkan juara satu, nah itu juara satu tingkat apa, nah terus habis itu nama kejuaraannya itu diketikkan. Jadi memang ada apa tombol-tombol yang harus diklik. Tombol-tombol. Kalau di situ Oke. nggak ada juaranya, hanya sebagai peserta. Kalau di situ pilihannya hanya juara 1, 2, 3 ya sebaiknya tidak diunggah. Nanti dikira kita tidak literasi kan gitu. Betul, Jadi betul. literasinya rendah. Jadi dibaca ketentuannya. Kalau di situ memang boleh dimasukkan sebagai peserta, upload saja kan gitu. Betul banget. Banyak ya teman-teman. Kalau misalkan bukan kejuaraan gimana Pak? Misalkan hanya sebagai apa anggota pengurus OSIS, misalkan Pengurus. sekretaris OSIS. Kalau di situ ada kolomnya boleh diunggah, enggak saja. Nah gitu. Oh, Ya, Jadi- jadi piagam pendukung yang tidak harus kejuaraan kemungkinan ada nanti diunggah saja. Nanti kita lihat di saat pendaftaran itu kan ada yang lebih fixnya nih. Yang pertama dibaca dulu, oh boleh berarti ini. Nah kalau ada kejuaraan yang sama itu dipilih yang tertinggi. Misalkan Jernih lomba kimia tingkat kota pernah juara, ada tingkat kabupaten pernah juara, tingkat provinsi. provinsi. Nah, ternyata punya tingkat nasional yang diunggah cukup satu. Satu Nah, nasional aja tingkat- berarti Pak ya? Ya satu, Heeh. pilih yang tertinggi. Nanti kalau ada yang lainnya itu di kolom yang lainnya. Mungkin ada dibatasi juga paling 3 atau berapa begitu. Jangan diunggah semuanya yang sama. Nah, Perbanyak ini ya teman-teman, Ya. perbanyak literasi gitu. Betul, Soalnya di pentingnya situ literasi. sudah ada kok ketentuannya, jadi dibaca dulu. Nah, termasuk saat membuat akun nih, jadi sebelum membuat ini pertama membaca dulu petunjuknya, kemudian Iya. kalau ada video tutorialnya Betul banget. dilihat dulu, kemudian baru nanti masuk. Jangan itu malah kedudi membacanya, jadi nanti ketika bingung kok nggak bisa ngunggah foto Pak, ternyata fotonya tidak sesuai ketentuan, masih Iya. di atas 100 KB, Betul. resize dulu kan seperti itu. Makanya di Smaven juga ada yang namanya budaya literasi juga Nah, Pak. Jadi ya, emang dari itu. kelas 10 sudah diajarin Ya, ini, dilatih literasi tentang itu, literasi. betul. Juga untuk foto sendiri itu di Smaven juga disediain teman-teman kayak foto yang buat ijazah buat daftar SNPMB. Jadi bener-bener Smaven ini support banget buat murid-muridnya gitu ya Pak. Iya, kita beri tepuk tangan dulu, close ya, audiens semua. Iya. Mungkin itu aja sih Pak kalau yang mengenai perguruan apa namanya? Perguruan tinggi negeri ya. Oh, Itu bener. aja sih gitu. Cuman untuk kedinasan apakah Jaron ada lagi gitu yang ingin ditanyakan? Nah, ada lagi nih, selain kedinasan kan juga ada Pak yang namanya Akpol atau Akmil ya Pak ya. Nah, itu bagaimana juga tuh mungkin siswa-siswi yang kelas 12 ingin mempersiapkan Akpol atau Akmil Benar, gitu kan, benar. melihat alumni Ya. SMA 7 banyak yang sukses nih. Di Akpol Akmil. Nah, Ya, itu seperti tahun apa, Pak? kemarin ini 2 taruna angkatan darat tuh dari kita nih, kemudian ada yang polisi, yang taruna polisi itu 2 kan? 2 ya berarti Pak. Nah, ya, Cukup itu banyak dari kita. Jadi karena untuk kedinasan tuh tahap selesnya itu tesnya itu banyak, Lebih maka juga rumit. harus dipersiapkan. Hmm, Jadi yang mau ke angkatan taruna baik kepolisian maupun TNI itu juga dipersiapkan mulai fisiknya, latihan itu bisa di luar, lebih bagus lagi kalau ada pendampingnya kan, nanti supaya supaya teratur. Kemudian kalau dari segi tes akademiknya ya disiapkan juga. Nah, baik-baik nanti supaya bisa setiap step itu bisa tembus. Bisa tembus. Ya. Betul banget Jadi Pak. bisa jadi membaca ketentuan, kemudian bisa tanya-tanya kakak kelas yang sudah berhasil seperti itu. Jadi memang kedinasan ini karena seleksinya bertahap-tahap itu juga. Iya, banyak banget ya Pak. Masuk nanti Jaren jadi statistik nih ngomong-ngomong. Amin, amin. Amin, ya, amin. Nanti Jaren siapkan untuk tes matematika, bahasa Inggris kan. Nah, nanti kalau dari segi nilai rapot kan sudah terpenuhi aja kira-kira kan nilainya nanti tes itu. Kalau itu pas selesai nanti masuk tes psikologi. Nah, saran Bapak untuk kedinasan tes psikologi itu juga tidak ada salahnya untuk mencoba dulu dengan lembaga ini pengalaman Bapak ya. Jadi ketika sudah lolos tes SKD, ya itu nanti bisa coba konsultasi dengan
lembaga psikologi untuk persiapan tes psikologinya. Nah, seperti apa trik-triknya, nanti dapat apa konseling dari sana seperti itu. Tes SKD juga jangan dilupakan nih, tes SKD ini apa tes yang wajib dilalui untuk seluruh peserta yang mau kedinasan dan mau jadi ASN itu kan tesnya SKD, dan tesnya ini apa namanya fair. Orang tua bisa melihatnya dari rumah. Jadi kalau anaknya tes di PKN begitu kan nanti jumlah soalnya sekian, waktunya sekian, peringkat keberapa menjawab soal benar. Berdasarkan rankingan itu, Pak. Bisa dilihat dari rumah nih. Jadi main jantung nih lihat ini. Oh ya, nanti kalau itu apa namanya memenuhi passing grade, kemudian ini kan bisa lolos. Jadi nanti ada pertama kan ada tes akademik, ada tes SKD tadi, kemudian nanti psikologi wawancara. Betul banget itu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Akmil, Akpol dan lain-lainnya yang sejenis, tolong dipersiapkan gitu ya, karena nggak semudah itu untuk langsung jadi polisi atau untuk langsung jadi seorang akademi militer. Ada tes tersendirinya teman-teman. Ya, ada tes tersendirinya. Nih Pak, saya juga ada pertanyaan lagi nih. Nah, kan seandainya diterima sudah di SNBP, mencoba tes kedinasan selain PK Instan ya, ini teman-teman ya, karena PK Instan itu membutuhkan yang namanya nilai UTBK itu dari SNBT. Nah, ketika sudah diterima di kedinasan kan sudah ada SK-nya ini, sudah ada SK-nya. Nah, itu kalau sepengalaman Bapak nih melihat kayak para alumninya mendaftar ini, mereka ini lebih cenderung menerima yang kedinasan atau yang SNBP-nya itu Pak, tetap di SNBP-nya itu? Ya kebanyakan ini yang kedinasan itu banyak yang jadi pilihan karena di situ apa menjanjikan ya, pertama gratis. Betul. Ya, beberapa kan di asrama, ada juga yang tidak ya. Asrama dan selama pendidikan gratis, kemudian begitu selesai di wisuda ini kan sudah jadi ASN, jadi ditempatkan, jadi tidak menunggu ini. Jadi apa peminatnya tuh banyak sekali, ribuan, sehingga kalau bisa berhasil lolos tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu nanti di akhirnya itu akan mengambil itu, kebanyakan seperti itu. Menggiurkan banget Pak ya, pantas aja banyak yang mengambil kedinasan itu teman-teman. Betul. Jadi nah itu yang nanti kalau nanti di SNBP diterima gimana Pak ya, SNB-nya didaftari lagi. Kalau ternyata nanti setelah beberapa step sampai wawancara dan ada SK diterima, ya udah di kedinasan kan resikonya itu tadi tidak bisa mendaftar di perguruan tinggi negeri, tapi kan sudah kedinasan. Fix di sekolah kedinasan ya Pak ya. Jangan sampai gagal nanti di kedinasan ya. Mungkin yang terakhir kali ya Pak, ini Bapak punya pesan dan kesan nggak sih untuk kayak kita yang kelas 12-nya udah mau lulus, udah mau masuk apa mengikuti tes dan lain-lain segala macam gitu, apa motivasi dari Bapak gitu ya, pesan dan Bapak itu. Pertama kan sudah punya apa sama keluarga, didiskusikan nanti alternatifnya ini apa itu planning ABC-nya itu disiapkan dulu supaya nanti kalau gagal di sini itu ada alternatifnya. Jadi jangan sampai galau, jangan sampai beban, itu pertama. Jangan itu galau. Kemudian sesuatu itu kalau sudah diplanningkan, dipersiapkan dengan baik, insya Allah hasilnya juga sesuai harapan kan gitu. Jadi memang planningkan kalau nanti ini SNBP nggak tembus, kemudian SNBP tertulis, jadi dari jauh hari latihan, rutin latihan, berlatih yang mengerjakan soal, mencari tipe-tipe soal kira-kira yang kemarin, karena sudah ada pengalaman nih soalnya seperti ini, dan mencoba kemudian seperti itu. Jangan ini ya teman-teman, jangan langsung patah semangat gitu. Ya itu kan rugi sendiri nanti kalau masih banyak jalan menuju sukses untuk masuk. Jadi bukan hanya itu aja, misalkan kalau harus nggak cuma satu aja. Universitas X jurusan Y misalkan itu ya. Kalau di situ memang bisa masuk dan ini ya tidak apa-apa kan, tapi kalau belum kita positive thinking aja. Mungkin mungkin jangan ada restu dari orang tua mungkin di lain gitu. Jadi gitu, makanya komunikasi, jangan lupa dengan orang tua, komunikasi apa yang diambil ini kalau serestu dengan ibu bapak kan insya Allah berkah kan begitu. Jadi nanti doa ibu kan menyertai terus sama-sama ini ya gitu. Nanti kalau misalkan kalau ada beda dengan ini ya pelan-pelan dengan pendekatan ya ngomongnya yang enak gitu. Kalau misalkan papa mamanya mengendaki ini kok ternyata saya nggak punya chemistry misalkan ini kan
itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa, Kalau kita betul kan banget. kita yang menjalani ya jalan Nggak sesuai hati ya Sesuai Pak. hati, kalau itu teman-teman. nggak nyaman nanti biasanya hasilnya juga nggak maksimum. Tapi jurusan apapun itu kan sebenarnya bagus asal kita bisa enjoy di situ, kita bisa mengeksplor, kita bisa berkembang di situ. Jurusan apapun itu betul banget. itu Betul. bagus. Jadi tidak ada jurusan itu yang nggak bagus. Ya, Iya. seperti itu. Jadi nanti yang bersangkutan kalian ini yang utama ya enjoy di program studi tersebut. Jangan Kalau sampai itu salah. menyenangi itu biasanya hasilnya bagus. Jangan salah pilih Semoga jurusan ya, tadi Pak. Pak ya. Biasanya Pentingnya gitu. itu jangan Karena- salah pilih karena jurusan suka, juga. jangan Sesuai suka. passion kita. Jangan sampai salah jurusan. Akhirnya sudah masuk jurusan yang keren mentereng dianggap orang, tapi kita nggak enjoy di situ. nggak enjoy. Yang menderita kan kita. Nggak seru ya, gitu nggak seru, ngerasanya. ya. Jadi, nanti baca-baca profilnya seperti apa ininya, kuliahnya. Wah. Research terus dan Iya. menerus sebelum kita masuk ke sana. Iya, Pokoknya betul. sesuatu ya asal senang, insya Allah hasilnya bagus gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu research, membaca literasi ya teman-teman. Banyakin literasi tentang peraturan-peraturan, kita latihan soal juga untuk yang kelas 12-nya. Mungkin cukup sih Pak untuk kita kali Jadi, ini ya, gitu. nanti ini kita kan sudah Bapak share ya di grup tuh time Waktu-waktu. schedule-nya Ya, ya. betul. Jadi saat ini sedang proses SNBP, sedang bikin akun, kan Bapak selalu komando nih. Betul. Nah, nanti akan saya publish nih siapa yang belum bikin nih. Oh, ya, mengingatkan kan ada terus nih, menerus saya gitu. ingatkan, saya Diingatkan terus. Dan kalau diingatkan juga patuh ya, jadi diingatkan nanti cuekin tiba-tiba sudah mendekati hari hanya baru galau. Soalnya ada bertahun itu ada aja yang udah Pak saya lupa finalisasi kemarin itu pas lagi ke kampung halaman nggak ada sinyal begitu. Atau server error gitu ya Pak dari website situ. Aduh. Nah itulah salah satu resikonya kenapa mungkin jauh-jauh hari Jauh nanti hari. itu jadi dari pengalaman itu kita belajar dari pengalaman, jangan sampai hal-hal yang seperti itu terulang Terlupakan. lagi. Iya. Nanti komando aja nanti kalau sudah saatnya pendaftaran kedinasan nih. Nah, insya Allah nanti di grup selanjutnya ini Diingatkan pendaftaran lagi. ini sudah buka, nanti daftar lewat ini begitu. Dan selalu grup update. kita itu dimanfaatkan. Jadi kalau tanya di grup mesti saya jawabkan, kalau tidak di grup ini kadang tertutup jutaan chat. Ya atau enggak itu Bapak ketiduran gitu. Tertutup nggak dibaca. Lebih ke bapaknya sibuk sih Jer, jadi nggak bisa gitu. Kalau itu kan ada sedikit kan, dicolek gitu kan masih ada notifnya. Oh, Betul. ini. Nanti sekaligus saya jawab nih biasanya bisa menjawab yang lainnya juga. Oh, betul, semua. Langsung Pertanyaan di itu grup. kadang-kadang sama sih nih. Iya, Jadi yang sama. ditanyakan anak di kelas ini sama chat Bapri juga. Nah, jadi kan Pak sama ini kan. nggak- Mending di grup ya Mungkin Pak. saya share ada nggak pernah saya share pertanyaan siapa nih saya share di grup. Oh, iya ada Pak. Pernah. Karena pertanyaan itu beberapa ditanyakan oleh yang lainnya juga. Jadi Iya. sekaligus kan saya jawab sekelasan gitu. Betul. Itu Bapak Wah. Edi ini sosok yang sangat luar biasa bagi Sangat kita. luar kelas biasa, 12. teman-teman. Sangat Terima. membantu kita 24 jam bersedia di Iya, grup itu untuk kita menjawab pertanyaan dari terima kami. kasih banget nih buat Terima kasih Bapak banyak Edi. banget, Terima Bapak kasih Edi. banyak Bapak udah Terima hadir kasih juga di banyak. podcast ini. Semoga kita yang kelas 12-nya juga bisa gitu untuk mengejar apa yang kita inginkan, PTN yang kita inginkan dan lolos ya teman-teman di PTN yang kita Lolos semua. inginkan dan lolos semua. Saya Angkatan akhiri 122 dengan doa ya. Iya. Mudah-mudahan anak-anak kelas 12 nanti berhasil di mana perguruan tinggi yang dicita-citakan, Amin. berkah hasilnya dan memberi manfaat yang baik bagi Amin, Pak. Amin, amin, amin. keluarga, orang tua maupun negara ya. Amin. Jadi tetap semangat, persiapan diri sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan itu berkah. Siap. Begitu. Baik. Udah berarti ya. sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih karena- semuanya yang sudah menonton Betul. ya. Waktu yang kita habiskan dengan Bapak Edi sangat memberi banyak pengetahuan banget nih teman-teman. Iya. Jadi ya kita semua terima kasih dulu ke Bapak Edi. Betul. Terima kasih banyak Ya, Pak. sama-sama. Ya. Dan ini bisa menjadi buat angkatan selanjutnya nih. Ya, ini dapat ditonton juga nih untuk anak-anak kelas 11 dan kelas 10. Jadi generasinya. ya gitu. teman-teman. Jadi Jauh hari menyiapkan lebih bagus. Lebih bagus lagi. Nah, ini lebih bagus kalau anak kelas 10 dan kelas 11 mulai mempersiapkan dari sekarang gitu, apalagi untuk kayak kedinasan gitu ya Jer. kedinasan Banyak ketat banget tuh banget. stepnya. Satu Betul. Indonesia saingannya. Betul. Jadi ya terima kasih teman-teman udah Terima nonton kasih podcast semuanya. kali ini ya. Ah. Kita see you di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye semuanya.